Selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tanda baca. Sebelum saya membahas tentang tanda baca, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Mustafa dari Universitas Sinias, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Baik, langsung saja. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan, contohnya tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain sebagainya. Tanda baca juga merupakan simbol yang dipakai untuk menunjukkan struktur dan organisasi tulisan serta intonasi dan jeda yang dapat diamati ketika membaca. Jenis-jenis tanda baca ada beberapa poin, yaitu 1. Tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda elipsis. Masing-masing tanda baca ini memiliki kegunaan masing-masing. Si tanda baca ada beberapa macam, yaitu yang pertama, mengatur adanya jeda ketika kita membaca suatu kalimat. Yang kedua, mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. Yang ketiga, memberikan penegasan kalimat, contohnya seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. Yang keempat, untuk menunjukkan kata-kata yang ada di dalam sebuah tulisan. Masing-masing tanda baca ini memiliki kegunaan masing-masing. Mari kita bahas satu persatu. Penggunaan tanda baca titik yaitu biasanya digunakan pada akhir kalimat atau pernyataan. Contohnya, saya pergi ke kampus, titik. Jadi kalimat tersebut diakhiri atau ditutup dengan tanda titik. Penggunaan tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka. Contohnya menunjukkan suatu waktu. Contoh kalimatnya, saya pergi ke kampus jam 8:30 menit 10 detik. Nah, cara penulisannya 08:30 menit 10 detik. Contohnya tanda baca koma. Tanda baca koma berfungsi untuk memisahkan beberapa kalimat atau beberapa kata. Contohnya, jika tidak ada hujan, saya pasti datang. Jadi cara penulisannya, jika tidak ada hujan, koma, saya pasti datang. Contoh lainnya juga, saya belanja pulpen, buku, penggaris, dan penghapus. Nah, cara penulisannya, saya belanja pulpen, koma, buku, koma, penggaris, koma, dan penghapus. Baik, kita masuk pada tanda seru. Tanda seru ini juga berfungsi sebagai penegas suatu kalimat dan biasanya digunakan dalam kalimat
seruan. Tanda ini juga untuk memperjelas emosi atau kalimat. Ya. Contohnya pada kalimat perintah. Tutup pintu itu. Pada kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru atau tanda perintah. Selanjutnya kegunaan tanda tanya. Tanda tanya ini biasanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Contoh kalimat tanya yaitu apa yang dia lakukan. Jadi pada kalimat itu diakhiri atau ditutup dengan memakai tanda tanya. Kalimat itu menunjukkan bahwa kalimat tanya. Sekarang tanda titik koma. Tanda titik koma juga dipakai untuk menggantikan suatu kata untuk. Contoh kalimatnya, sekarang aku sedang duduk sedangkan ibuku sedang mencuci pakaian dan juga adikku sedang menonton video. Selain itu, saudaraku yang lain sedang bermain bola. Nah, pada kalimat tersebut ada beberapa kata penghubung yaitu sedang dan selain itu. Jadi kalau kita susun kalimat tersebut tanpa memakai kata penghubung dengan menggantikan tanda titik koma yaitu sekarang aku sedang duduk titik koma, ibuku sedang mencuci pakaian titik koma, adikku sedang menonton video titik koma, saudaraku yang lain sedang bermain bola. Ya, begitu ya kira-kira penggunaan tanda titik koma. Selanjutnya titik dua. Jadi penggunaan titik dua ini juga digunakan sebagai akhir kalimat yang dilanjutkan dengan penyebutan atau menggunakan poin-poin. Contohnya jenis-jenis tanda baca ada beberapa poin sebagai berikut. Jadi pada kalimat itu kita akhiri dengan titik dua sebagai berikut. Titik dua, satu. Contohnya satu tanda titik, dua tanda koma, tiga tanda tanya, empat tanda seru, dan lain sebagainya. Selanjutnya tanda hubung. Tanda hubung itu digunakan untuk kata yang diulang. Contohnya hari Minggu teman-teman sekelas MA7 jalan-jalan di museum. Nah, pada kata yang diulang di situ ada terdapat teman-teman. Jadi kata teman-teman itu teman baru dipakai tanda hubung di situ. Teman-teman. Dan juga pada kata jalan-jalan perlu juga dipakai tanda hubung. Selanjutnya tanda petik. Tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari naskah pembicaraan atau bahan tertulis. Contoh petikan langsung dari bahan tertulis yaitu menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Nah, pada kalimat yang saya katakan ini, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik
tulisan tahun 1945. Jadi yang perlu kita petik di situ adalah setiap warga berhak memperoleh pendidikan. Nah, pada kata atau kalimat setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan itu, kita menggunakan tanda petik atau tanda pengapit yang langsung dari kalimat tersebut. Selanjutnya, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini biasanya dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, pada kalimat tersebut kita memakai tanda petik tunggal untuk mengapit kalimat atau judul lagu Indonesia Raya. Contoh selanjutnya, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di area Olimpiade itu, kata Ketua KONI. Nah, jadi tanda petik tunggal dipakai untuk mengutip kata Indonesia Raya. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, warga baru itu belum memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, pada kalimat tersebut kita menggunakan tanda kurungnya pada kata kartu tanda penduduk. Begitu kira-kira penggunaan tanda baca atau tanda kurung. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring ini biasanya digunakan pada penulisan surat. Contohnya 140 garis miring 001 garis miring 35.2012 garis miring November garis miring 2022. Untuk nomor ini, penjelasan nomor ini 140 itu menunjukkan nomor pemerintahan, sedangkan 001 itu nomor surat yang dikeluarkan, sedangkan nomor 35.2012 itu sampel daripada desa atau pemerintah yang mengeluarkan surat tersebut. Sedangkan November itu bulan dikeluarkannya surat tersebut. Sedangkan 2022 itu tahun surat tersebut dikeluarkan. Ada juga kegunaan garis miring ini digunakan sebagai contohnya tahun ajaran 2022 garis miring 2023. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis ini dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, pada minggu lalu titik telah mengikuti ujian tengah semester. Berarti pada kalimat tersebut